Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sayumade Gita Falufi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah pemrograman jaringan 1, Lab Session 8, File Processing. Nah, di sini kita diminta untuk membuat video penjelasan mengenai konsep generator, iterator, dan lambda function, serta contoh program dari masing-masing konsep. Setelah itu, kita diminta juga untuk menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya. Selanjutnya, kita diminta untuk menjelaskan deskripsi tugas, dan yang terakhir yaitu menjelaskan implementasi dan hasil running program. Nah, langsung saja di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu generator dan memberikan contoh program dari generator. Setelah itu, saya akan menjelaskan iterator dan lambda function. Baik, generator itu adalah fungsi khusus yang dapat menghasilkan serangkaian nilai yang keluar hanya pada saat dibutuhkan. Nah, pada fungsi generator itu tidak menggunakan return, tetapi menggunakan kata kunci yield, yang dimana yield itu untuk menghasilkan nilai-nilai dari sequence secara bertahap. Nah, langsung saja di sini saya akan memberikan contoh program generator. Sebelumnya tadi saya sudah masuk ke Sublime, lalu kita ke folder contoh. Tadi sebelumnya saya sudah membuat folder contohnya. Langsung saja, ini bahasanya kita ganti dulu ke Python. Nah, di sini langsung saja kita buat contoh program dari generatornya. Di sini saya define, and di sini for i in range, and nah, range di sini itu digunakan untuk menampilkan nilai dari 0 sampai dengan n dikurang 1. Jadi misalkan nih, nanti saya di sini akan masukin nilai 10, angka 10. Jadi program itu akan mengeluarkan nilai dari angka 0 sampai dengan 9. Selanjutnya di sini kita yield i, yang dimana yield di sini akan menghasilkan nilai secara bertahap. Akan mengeluarkan nilai satu persatu gitu. Di sini for number in fun 10. Selanjutnya di sini kita print number. Nah, pada contoh ini generator range itu dipanggil sebanyak 11 kali, yang dimana 10 nilai berikutnya itu yang dimana memberikan 10 nilai berikutnya dari 0 sampai dengan 9. Nah, artinya pemanggilan 10 kali itu untuk mengambil data dari 0 sampai dengan 9. Dan 1 kali tambahan itu untuk ngecek apakah masih ada data apa tidak. Nah, jika tidak ada, maka Python itu akan langsung menghentikan loop. Jadi, pemanggilan yang terakhir itu tuh untuk memberitahu kita bahwa generator itu sudah selesai atau belum gitu. Nah, ini kita coba running, kita save dulu. Ini generator. Kita save. Selanjutnya kita running, kita ke command prompt. Sini kita masuk dulu ke direktori contoh tadi. Contoh. Terus kita running Python generator.py. Nah, program di sini itu akan menghasilkan nilai dari 0 sampai dengan 9 gitu. Jadi itu simpelnya
Generator itu adalah potongan kode yang digunakan secara khusus untuk mengembalikan serangkaian nilai, dan secara umum itu dipanggil lebih dari satu kali, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu iterator dan akan memberikan contoh dari iterator itu sendiri. Di sini, saya jelasin dulu ya. Iterator itu apa? Nah, jadi iterator itu adalah objek yang mengimplementasikan protokol iterator dengan metode underscore underscore iter underscore underscore dan underscore underscore next underscore underscore. Nah, yang dimana iter itu digunakan untuk mengembalikan objek itu sendiri dan hanya dipanggil sekali, sedangkan next itu digunakan untuk mengembalikan nilai berikutnya, seperti nilai yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dari deret yang diinginkan. Nah, metode itu dipanggil oleh for atau in untuk melewati iterasi berikutnya. Kalau misalkan nilainya itu udah nggak ada, metode itu akan memunculkan pengecualian stop iteration. Nah, langsung saja coba kita di sini akan kasih contoh dari iterator itu sendiri. Nah, kayak tadi kita di sini ubah dulu bahasanya ke Python. Setelah itu kita coba, kita buat dulu kelas baru ya. Di sini kita buat kelas my iterator. Nah, di sini kita dev init, yang dimana dev init ini digunakan untuk inisialisasi. Jadi saat objek itu dibuat, fungsi ini tuh bakal dijalanin secara otomatis. Selanjutnya sini self num sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini saya akan buat method dari iter tadi. Iter self. Nah, yang dimana method ini itu buat nandain kalau kelas yang kita buat tadi itu bisa diiterasi. Selanjutnya di sini kita return self. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat method dari next-nya. Dev next Nah, method ini tuh penting karena Python itu bakal manggil setiap for loop elemen selanjutnya. Setelah itu di sini kita if self num ini kurang dari 10. Nah, self num kurang dari 10 di sini itu tuh untuk nunjukin bahwa iterasi tetap lanjut selama num itu masih kurang dari 10 gitu. Selanjutnya yaitu di sini kita self num tambah sama dengan 1. Nah, self num yang di sini itu digunakan untuk naikin nilai setiap kali dipanggil. Jadi misalkan nanti waktu program itu dipanggil, program itu akan naikin nilai 1 gitu. Jadi bakal bertambah nilainya setiap ini dipanggil. Selanjutnya di sini kita return self num.
ini kita else price stop iteration. Nah, stop iteration ini nih digunain supaya jadi nanti kalau misalkan di self num ini nih udah lebih dari 10, maka program itu akan langsung berhentiin loopnya dengan stop iteration ini gitu. Selanjutnya sini kita print ya, for i in my iteration. Ini kita print i. Nah, kita coba save dulu. Sini kita save jadi iterator. Nah, sekarang bisa kita coba running. Nah, sekarang bisa kita coba running. Di sini kita masukin py iterator.py. Salah guys. Maaf ya Bu. Ini harusnya iterator. Ctrl+S terus kita panggil lagi. Nah, di sini program itu bakal jadi program itu di sini bakal nampilin output dari 1 sampai dengan 10. Karena tadi kan pada saat di self num ini kita tuh cuman ngizinin iterasinya sampai num kurang dari 10. Nah, jadi itu outputnya itu jadinya ini ngeluarin angka dari nilai dari 1 sampai dengan 10 gitu. Nah, jadi kesimpulannya generator dan iterator itu jadi itu kesimpulannya antara generator dan iterator itu tuh sebenarnya mirip tapi nggak sama. Jadi simpelnya tuh semua generator itu adalah iterator karena mereka sama-sama mempunyai iter dan next. Nah, sedangkan nggak semua iterator itu adalah generator karena di generator itu kita kan pakai fungsi yield ya, sedangkan di iterator itu kita itu harus nulis kelas sama metodenya dulu. Nah, kalau misalkan di generator itu tanpa kita nulis iter tanpa kita nulis next-nya itu sebenarnya Python itu sudah ngejalanin next itu di layar belakangnya gitu. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu lambda function dan akan memberikan contoh dari lambda function. Nah, jadi lambda function itu adalah fungsi kecil tanpa nama dalam Python yang didefinisikan dalam satu baris. Nah, umumnya itu fungsi ini disebut sebagai fungsi anonim. Lambda function ini juga sering digunain untuk buat fungsi sederhana yang hanya digunakan dalam sekali. Nah, lambda ini itu punya 3 variabel yang nyimpan fungsi lambda, yaitu to, skr, dan pwr. Nah, sekarang saya mau coba kasih contoh dari penggunaan dari setiap variabel fungsi lambda itu. Ini kita langsung saja. Ini kita ininya kita ubah dulu ke
Python. Nah, jika udah, langsung saja di sini saya akan memberikan contoh yang lambda function to dulu. Sini kita ketik to sama dengan lambda titik 2. Sini langsung saja kita print hasil lambda 2. Sini tuh. Nah, ini kita save. Sini kita kasih nama tuh ya, misalnya. Aduh, typo. Kita kasih nama tuh, terus langsung kita save. Nah, langsung saja di sini kita running. Kita panggil py2.py. Nah, masih ada yang salah. Oh, di sini itu. Nah, kita save. Kita panggil lagi. Wah, hasil lambda invalid syntax. Oh, ini salah-salah. Harusnya ini gini, titik 2, habis itu. Nah, jadi outputnya itu bakalan kayak gini, hasil lambda tuh titik 2. Nah, hasil lambda ini itu nggak nerima argumen dan setiap kali dipanggil itu bakal ngembaliin angka 2, kayak gitu. Langsung saja, ini kita bagi 2 aja biar enak ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dari variabel lambda yang kedua, yaitu yang lambda function SQR-nya. Sini kita masuk ke sabar. Ini kita ubah jadi Python. Sini kita ketik SQR sama dengan lambda x titik 2 x. Selanjutnya kita print. Nah, variabel SQR ini itu sama saja seperti perkalian ya, atau bentuk kuadrat. Ini hasil lambda SQR. Misalkan kita di sini mau kasih angka 5 ya. Sini titik 2, SQR sini 5. Nah, ini kita save. Sini kita kasih SQR gitu ya. Terus kita save. Kita coba running. Kenapa ini? Komanya. Kenapa sih? Nah, coba lagi. Nah, jadi itu di sini outputnya itu bakalan ngaliin nih, karena
pada lambda ini itu nerima satu argumen dan mengembalikan dalam bentuk kuadrat. Jadi itu tadi kan kita masukin nih angkanya 5. Nah, itu sama aja kayak 5 kuadrat. 5 kuadrat itu kan 5 kali 5. Nah, maka hasilnya di sini 25 kayak gitu. Nah, sekarang kita coba yang kita coba fungsi lambda yang terakhir itu PWR. Di sini kita anuin dulu jadi Python. Sebentar. Udah ya. Nah, sini langsung saja kita ketik PWR sama dengan lambda X ya, koma Y ini langsung saja kita print. Kita print hasil lambda PWR. Misalnya di sini kita mau masukin angkanya 4 sama 3 deh. Sini kita 2. Nah, 4,3. Kita save. Sini kita masukin PWR. Terus kita coba running ya. Di sini py PWR .py. Nah, pada lambda ini itu untuk nerima gimana ya? Di sini sama aja kayak pangkat. Jadi lambda ini itu tuh untuk nerima argumen dari X dan Y dan mengembalikan nilainya itu dalam hasil dari X pangkat Y gitu. Nah, karena ini tadi kan ini nilai 4 ini itu merupakan X-nya dan 3 itu tuh Y-nya. Jadi program itu bakal langsung ngepangkatin kayak 4 pangkat 3 gitu. Nah, 4 pangkat 3 itu kan 64. Jadi di sini outputnya adalah 64. Nah, kayak gitu. Jadi itu merupakan contoh dari lambda function. Jadi itu kesimpulannya, lambda function itu tuh adalah pembuatan fungsi sederhana dengan kode yang lebih singkat dan ringkas tanpa perlu menggunakan def gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan. Kita baca lagi ini soal deskripsi. Nah, di sini itu kita diminta untuk menjelaskan juga konsep dari file processing beserta contoh programnya. Tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu generator, iterator, dan lambda function beserta contohnya. Sekarang lanjut ke bagian 2 yaitu menjelaskan tentang file processing beserta contoh programnya. Nah, jadi file processing itu apa sih? Nah,
di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi file processing itu adalah proses membuka, membaca, menulis, bahkan mengedit file yang disimpan di komputer melalui program Python. Nah, file ini sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu terdapat file teks atau .txt, ada juga CSV, dan ada juga JSON. Nah, secara umum kita dapat membuka file itu dengan menggunakan fungsi with open. Nah, mode akses saat membuka file di Python itu adalah ada 3. Yang pertama itu W atau write, yang berarti membuka file untuk menulis. Jika file itu ada isinya, maka akan diganti dengan yang baru, dan jika tidak ada isinya, maka akan dibuat. Selanjutnya itu ada R atau read, yang artinya membuka file untuk dibaca. Selanjutnya itu ada A atau append, itu membuka file untuk menambahkan data. Nah, jadi di sini saya akan coba buat ngejelasin sedikit apa sih itu TXT, CSV, dan juga JSON. Nah, jadi TXT itu adalah text file. Jadi TXT itu adalah text file yang format jenisnya itu, format filenya itu yang paling sederhana tanpa ada format lain. Jadi misalkan contoh di sini nih, saya mau buat contoh dari TXT terlebih dahulu. Sini kita with open ya. Di sini contoh TXT. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, untuk membuka file itu kita dengan with open. Jadi di sini contoh TXT, ini W. Nah, untuk membuka akses dalam file ini, itu tuh kan tadi sudah saya jelaskan ada write, ada read, sama ada append. Nah, jadi di sini kita gunakan W untuk menulisnya. Sini as file. Di sini file write. Misalkan di sini halo, nama saya Upin. Di sini kita buat lagi file write. Ini adik saya Ipin misalnya ya. Nah, open ini kan tadi digunakan untuk membuka file dari contoh .txt ini dalam mode tulis atau write. Nah, jika file itu belum ada, maka akan dibuat. Nah, jika sudah ada, itu akan dihapus, lalu akan ditimpa. Nah, sedangkan file write di sini itu untuk menulis teks ke dalam file. Nah, tanda garis miring N ini itu artinya akan berpindah baris. Selanjutnya di sini kita with
open lagi untuk membacanya ya. Sini contoh.txt. Sini R. Isi file read ini langsung kita print isi file. Selanjutnya kita print juga isinya. Nah, open with open di sini itu untuk membuka file dalam mode baca atau read. Nah, sedangkan file read ini itu untuk membaca isi file sebagai satu string. Nah, print di sini itu untuk menampilkan isi file ke output nanti. Di sini bisa langsung kita save. Apa ya? Kita save sayu misalnya. Ini bisa langsung kita running ya. Kita coba sayu. Apa ini? Nah, jadi isi dari file txt itu kayak gini nih. Nanti di outputnya bakalan nampilin halo, nama saya Upin dan ini adik saya Ipin gitu. Nah, kalau kita pakai file processing itu biasanya di ininya juga bakalan muncul. Nah, seperti ini. Biasanya itu bakal muncul di Notepad juga. Jadi bisa kita coba lihat di sini contoh ya tadi. Nah, langsung otomatis muncul kayak gini. Halo, nama saya Upin, ini adik saya Ipin gitu. Selanjutnya saya mau kasih contoh dari file CSV-nya. Nah, sebelumnya di sini saya akan jelasin dulu apa sih file. Di sini saya akan jelasin dulu apa sih file CSV itu. Nah, jadi CSV itu adalah comma separated values, yang dimana artinya itu adalah nilai yang dipisahkan oleh koma. Nah, pada file teks ini itu menyimpan data dalam bentuk tabel dan data atau nilainya itu dipisahin sama koma gitu. Nah, contohnya itu kita coba buat contohnya di sini kayak tadi ya, with open. Ininya kita rubah dulu ke Python. Nah, with open nilai misalnya ya nilai CSV. Selanjutnya di sini sama kayak tadi, di sini kita write. Lalu ini kita new line.
Nah, as file. Selanjutnya di sini kita writer csv writer file. Selanjutnya kita writer lagi writer.writer row nama misal, terus salah nilainya berapa. Sini kita writer lagi namanya misalnya Sayu, nilainya 85 gitu ya. Selanjutnya writer, kita coba writer lagi sini misalnya namanya Gadis, nilainya ada 90 gitu. Nah, with open di sini itu tuh sama kayak tadi, itu digunakan untuk membuka file CSV dalam mode tulis Sprite. Nah, dengan new line di sini itu digunakan untuk mencegah baris kosong ganda pada saat disimpan. Selanjutnya yaitu di sini ada CSV writer file. Nah, ini untuk membuat objek writer dengan untuk untuk menulis ke file CSV gitu. Nah, sedangkan writer.writerRow di sini itu tuh untuk menulis satu baris ke dalam file CSV-nya. Nah, baris pertama itu adalah ini nama dan nilai, lalu diikuti oleh datanya di bawahnya gitu. Jadi sekarang kita coba yang read with open sini nilai .csv read sini kita langsung as file. Nah, sini kita reader csv.reader file. Lalu kita print ini isi file CSV. Selanjutnya for baris in reader. Ini kita print baris. Nah, sama seperti tadi, with open ini itu digunakan untuk membuka file dalam mode baca. Nah, sedangkan CSV reader di sini itu untuk membuat objek reader untuk membaca file CSV. Nah, for baris in reader ini itu untuk mengulang setiap baris dalam file. Sedangkan print ini itu untuk mencetak daftar data dalam baris tersebut. Jadi ini bisa langsung kita save Sayu Made. Kita coba Made biar enak. Nah, is not defined. Did you forget to import CSV? Oh, iya.
Ini awalnya harusnya import CSV dulu. Nah, coba. Nah, jadi outputnya bakalan kayak gini nih, nama, ini nama Sayu, gadis, terus nilainya segini. Kita bisa lihat di sini, Sayu, nilai CSV. Nah, ini sama seperti namanya tadi, CSV itu kan nilai yang dipisahkan oleh koma. Jadi ini nilainya, outputnya itu bakal dipisahin sama koma. Kita juga bisa lihat di apa tuh namanya, Excel. Kita bisa lihat ini mana ya. Nah, nih nilai. Nah, jadi tuh ini bakal kelihatan nih. Aduh. Duh. Nah, di sini datanya bakal ada nih, namanya Sayu, gadis, nilainya 8590 gitu. Tuh kita bisa lihat yang lebih rapinya di from text CSV. Kita cari tadi itu di contoh. Nah, tunggu. Nah, jadi tuh tampilannya tuh kayak gini nih. Dia bakal nilainya itu tuh disusun dalam tabel dan dipisahkan oleh koma gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh dari JSON. Nah, apa sih file JSON itu? Jadi itu kalau JSON itu adalah JavaScript Object Notation, yang dimana JSON itu menyimpan data dalam bentuk objek. Pada Python, JSON ini juga merepresentasikan dictionary. Kita bisa coba buat contohnya. Sini kita bisa langsung buat contoh dari JSON ya. Import JSON. Nah, di sini pertama-tama itu kita nggak langsung ke with open, tetapi kita buat dulu datanya. Sini misalnya aku mau buat datanya nama gitu ya. Sini namanya ada Gita, terus ada NPM-nya 24782030. Selanjutnya di sini ada matkul favorit gitu misalnya. Matkulnya itu di sini saya pakai list ya. Pemrograman ada jaringan gitu. Nah, di sini panas banget. Nah, data ini adalah dictionary Python yang berisi data pribadi mahasiswa. Nah, sekarang baru kita di sini with open, langsung saja contoh JSON. Sini write
terus ini as file. Nah, di sini kita pakai JSON dump data file dan indentnya ya, jangan lupa indent. Nah, sama seperti tadi, with open itu kan digunakan untuk membuka file dengan metode write atau menulis. Nah, sedangkan JSON dump di situ, sedangkan JSON dump di sini itu digunakan untuk menyimpan data dengan format JSON. Dan indent 4 di sini itu digunakan untuk rata kirinya itu menggunakan 4 spasi biar rapi aja ya sebenarnya, biar nanti pas di running bisa kita lihat perbedaannya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh yang read-nya. Sini with open lagi. Contoh JSON. Ininya read. Terus as file. Nah, di sini data sama dengan JSON titik data sama dengan JSON titik load file. Nah, di sini with open ini itu untuk membuka file dengan metode read. Nah, terus JSON load di sini itu digunakan untuk mengubah isi file JSON menjadi dictionary Python. Nah, sekarang kita print. Di sini kita print isi file JSON. Terus kita print lagi. JSON dump. JSON dump. Ini data indent 4 ya. Kita coba aja ya, kita running. Kita save dulu. Ini namanya Gita. Sini kita running. Namanya Python Gita.py. Sini kurang koma ya. Kita coba lagi. Salah. Data indent 4. JSON dump data indent 4 missing. Nah, jadi outputnya itu bakalan sama kayak data yang ada di contoh.json ini. Nah, ini bisa kita lihat juga.
Bisa kita lihat juga di sini. JSON. Nah, nih. Di sini bakalan nampilin ada nama InPM, ini sama kan kayak yang di program tadi. Nah, tapi kalau misalkan di program tadi ini indennya, di program tadi ini indennya kita hapus, misalnya ya, kita hapus, kita save lagi, kita coba running. Nah, programnya itu bakal ngejalanin kayak gini, outputnya bakalan nggak ada indentasi rata kirinya itu dengan jarak 4 spasi gitu. Kita lihat di ininya juga bakalan, nah kayak gini. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman kayak kelihatannya kurang rapi aja. Beda kalau misalkan kita pakai indent di bagian ini gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi tugas. Nah, jadi pada lab session 8 ini itu merupakan proyek akhir dari smart home, dari mini project smart home monitor suhu dan kelembapan. Nah, pada lab session 8 ini itu kita diminta untuk menambahkan beberapa menu di modul MIME, yaitu untuk mengunduh riwayat suhu dan kelembapan, untuk membaca data riwayat suhu dan kelembapan, dan untuk mencari ruangan dengan suhu tertentu. Nah, pada lab ini juga kita diminta untuk memilih salah satu jenis file processing yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Nah, pada lab ini itu saya menggunakan file CSV, yaitu comma spirited values, yang dimana pada implementasi ini program itu juga dapat mengunduh riwayat ke file CSV, dapat membaca riwayat dari file CSV, serta dapat mencari ruangan dengan suhu tertentu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan implementasi dan melihat running dari programnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi program. Di sini ada bagian yang, di sini ada download history to file, yang dimana pada fungsi ini itu untuk menyimpan data riwayat sensor ke file CSV bernama sensor_history.csv dengan mode tulis atau write. Nah, selanjutnya yaitu reader row di sini itu untuk menulis header ruangan, timestamp atau waktu. Di sini ada suhu dan ada kelembapannya juga. Nah, selanjutnya looping semua data riwayat tiap ruangan atau room. Nah, tulis setiap riwayat dalam satu baris. Ini format suhu, format waktunya sudah diubah ke string ya. Lalu tampilkan pesan berhasil atau gagal. Jadi di sini jika berhasil disimpan ke sensor_history.csv ini, maka akan menampilkan pesan seperti ini. Dan jika tidak berhasil, maka di sini ada exception yang akan menangani error seperti ini, akan menampilkan pesan gagal menyimpan file. Nah, selanjutnya di sini ada dev read history from file, yang dimana fungsi ini itu digunakan untuk membaca file sensor_history.csv dengan mode read dan menampilkannya. Nah, di sini selanjutnya yaitu di sini ada reader csv.reader file. Ini untuk membuat objek reader untuk membaca file CSV. Selanjutnya yaitu
sini akan mencetak setiap baris dengan format ruangan, waktu, dan suhu dan juga kelembapan. Setelah itu di sini sama seperti tadi, ini ada penanganan error ya, ada exception-nya. Nah, selanjutnya di sini itu ada search room by temperature, yang dimana fungsi ini itu digunakan untuk mencari ruangan yang suhunya mendekati nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, di sini kita diminta untuk mengecek dulu apakah room listnya itu kosong atau tidak. Selanjutnya di sini kita diminta target underscore temperature float ini input masukan suhu yang dicari. Nah, jadi ini meminta pengguna untuk menginput suhu target yang bakalan dicari. Selanjutnya di sini kita membuat toleransi pencarian suhu itu 0,5 derajat. Selanjutnya di sini gunakan filter dan lambda untuk mencari ruangan yang sesuai. Nah, jika ditemukan, maka tampilkan daftar ruangan dan suhunya. Nah, jika tidak, maka akan memberikan pesan tidak ditemukan. Di sini juga ada exception untuk menangani error jika suhu yang dimasukkan tidak valid dan akan menangani error lainnya juga. Selanjutnya bisa langsung kita running aja ya. Sini kita running biar kelihatan ininya. Kita keluar dulu dari direktori contohnya. Kita masuk ke direktori Smart Home. Selanjutnya kita langsung running saja py-min monitoring.main 24782030. Nah, di sini ini akan muncul tampilan pilihan menunya. Di sini saya masukkan dulu nomor 1. Ya, misalnya dapur gitu. Kitchen. Terus ini Y. Nah, ruangan dapur ini berhasil ditambahkan. Kita coba lagi biar ada 2 ruangan ya. Kita masukin kamar kita. Bedroom. Nah, kamar kita berhasil ditambahkan. Sekarang kita bisa pilih menu yang kedua. Kita akan lihat data semua ruangannya. Nah, data semua ruangannya itu seperti ini. Ruangannya dapur, suhunya berapa, kelembapannya berapa. Nah, ini aktivitasnya memasak, jadi suhunya bakal naik 3,33 derajat Celcius karena memasak. Nah, ini di kamar kita suhunya, kelembapannya, dan statusnya nyaman untuk tidur karena suhunya itu di bawah 30 derajat Celcius. Kita pilih nomor 3 untuk melihat tampilan riwayat ruangan. Ini kita masukin dapur. Nah, kita tunggu. Di sini itu simulasinya bakal bakal ngelooping itu selama 30 detik dan bakal berganti selama 5 detik sekali. Kita tunggu. Nah, jika sudah, kita coba lagi lihat tampilan riwayat untuk kamar kita. Kita tunggu lagi.
Nah, kalau udah, kita bisa coba pilih menu yang nomor 4 untuk melihat ringkasan dari data ruangannya. Kita masukin nama ruangannya dapur. Nah, ringkasannya seperti ini nih. Suhunya minimalnya 14 derajat dan maksimal 47 derajat, rata-ratanya 27 derajat. Nah, kelembapannya juga ini ada minimal, maksimal, dan rata-rata. Kita lihat untuk kamar kita. Nah, ini ada suhu, kelembapan, ada maksimal, ada minimal, ada rata-ratanya juga. Selanjutnya kita bakal coba pilih menu nomor 5, yaitu untuk mengunduh riwayat ke file CSV-nya. Nah, ini akan melakukan info, data berhasil disimpan ke sensor_history.csv. Selanjutnya kita pilih nomor 6 untuk membaca riwayatnya. Sini data dari file CSV-nya muncul ya, semua datanya. Selanjutnya di sini kita pilih nomor 7 untuk mencari ruangan dengan suhu tertentu. Misalkan ini dapur. Kok dapur? Masukkan suhu yang dicari. Misalnya kita mau masukin suhu 27,5. Nah, ruangan dengan suhu mendekatinya itu dapur dengan suhu 28 derajat Celcius. Karena tadi di programnya ini kita gunain tolerannya itu 0,5 derajat. Jadi kalau kita masukin yang dicari 27,5, maka dapur itu bakal keluar. Coba kita cari lagi. Di sini kita cari misalnya 6,5 gitu. Nah, ini kamar kita ya. Ruangan dengan suhu mendekati kamar kita yaitu 7 derajat gitu. Dan kalau kita pilih menu nomor 8, maka program akan keluar. Terima kasih telah menggunakan sistem monitoring. Nah, jadi itu saja video hands-on yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih.